Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu jurnal penyesuaian. Setelah sebelumnya kalian sudah praktik mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, posting ke buku besar, dan menyusun neraca saldo. Sekarang kalian sudah berada pada tahap untuk mempersiapkan dan menyusun jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat oleh perusahaan di akhir periode akuntansi. Kemudian jurnal penyesuaian ini itu intinya adalah untuk menyajikan informasi keuangan agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kalian tahu bahwa jurnal penyesuaian ini merupakan salah satu tahapan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, menyajikan informasi yang sebenarnya, dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Berikut ini adalah pembahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua, akun-akun yang umumnya disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu perhitungan akuntansi terhadap akun-akun yang telah menjadi pendapatan atau beban. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk menunjukkan akun real dan akun nominal. Tujuan penyusunan jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk mengelompokkan akun real dan akun nominal. Yang kedua, agar akun real pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, agar akun nominal menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya, akun-akun yang umumnya disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, penyusutan aset tetap. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Yang ketujuh, penghapusan piutang. Baiklah, penyesuaian yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Kalian tahu bahwa beban dibayar di muka itu bisa dicatat menggunakan akun real atau akun nominal. Apabila dicatat menggunakan akun real, maka penyesuaiannya harus mengikuti prosedur pendekatan akun real. Apabila dicatat menggunakan akun nominal, maka penyesuaiannya harus mengikuti prosedur pendekatan akun nominal. Yang pertama, apabila transaksi dicatat menggunakan akun real, maka di neraca saldo itu akan muncul akun aset atau akun harta. Contohnya di sini adalah sewa dibayar di muka, boleh nanti ada iklan dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka. Ini contohnya saldonya adalah 24 juta. Kemudian keterangan akhir periode akuntansi pada 31 Desember 2020, sewa dibayar pada 1 Agustus 2020 untuk 1 tahun. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mencari berapa bulan yang sudah menjadi beban sampai akhir periode. Apabila dicatat menggunakan akun real, maka cari yang sudah jatuh tempo atau yang sudah terpakai atau yang sudah digunakan. Itu yang akan diakui menjadi beban. Kira-kira berapa dari 1 Agustus 2020 sampai 31 Desember 2020 yang sudah digunakan berapa? Kita hitung bersama ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Maka yang kedua, kita hitung berapa yang sudah menjadi beban. Maka 5 bulan per 12 bulan, karena ini sewanya untuk 1 tahun, dikali 24 juta, sama dengan 10 juta. Kemudian yang ketiga, buat jurnal penyesuaiannya. Tulis tanggalnya, 31 Desember. Kemudian keterangannya yaitu akunnya. Karena kita sudah menghitung yang sudah menjadi beban, maka ini ada pengakuan beban. Nah, bebannya kan berarti bertambah kan sudah digunakan. Berarti beban sewa bertambahnya di mana? Beban sewa bertambah di debit sebesar 10
juta ya. Karena sudah menjadi beban, maka diakui sebagai beban sewa sebesar 10 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah sewa dibayar di muka, akun kontranya, akun kebalikannya sebesar 10 juta. Logikanya gimana, Bu? Logikanya adalah apabila sewa dibayar di muka dicatat 24 juta di laporan keuangan, maka itu akan terlalu tinggi sehingga harus dikurangi. Sewa dibayar di muka bertambahnya di debit. Ketika berkurang, dia berkurangnya harus di kredit. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Beban dibayar di muka yang ini dicatat menggunakan akun nominal, maka di neraca saldo akan muncul akun beban. Contohnya adalah beban sewa, beban iklan, beban asuransi ya, seperti itu. Nah, berhubung di sini ada beban sewa, ini saldonya 24 juta. Kemudian keterangannya akhir periode sewa dibayar 1 Agustus untuk 1 tahun, berarti berlakunya adalah 1 Agustus 2020 sampai 1 Agustus 2021. Seperti itu ya. Tadi kalau menggunakan akun real dicatat yang sudah jatuh tempo atau yang sudah digunakan atau yang sudah terpakai. Maka kalau menggunakan akun nominal dicari berapa bulan yang belum jatuh tempo atau yang belum digunakan atau yang belum terpakai sampai akhir periode itu ya. Berarti yang belum terpakai bulan apa? Nah, tadi yang sudah kan 1 Agustus sampai 31 Desember ada 5 bulan. Berarti yang belum Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti ada berapa bulan? Ada 7 bulan ya kan, berarti 7 bulan per 12 bulan karena untuk 1 tahun ya, dikali 24 juta, hasilnya adalah 14 juta. Kemudian catat jurnal penyesuaiannya. Nah, tanggalnya ditulis dulu. Nah, karena ini belum menjadi, kan kamu menghitung yang belum menjadi beban, maka jumlah ini kan terlalu tinggi, maka harus diapakan? Harus dikurangi. Kalau beban sewa bertambah di debit, maka dia harus berkurang di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 14 juta. Ini yang belum menjadi beban. Kemudian debitnya adalah akun kebalikannya atau akun kontranya, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 14 juta. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Soal lagi. Ini terkait beban dibayar di muka juga yang diakui sebagai yang dicatat sebagai akun real, maka di neraca saldo akan muncul akun iklan dibayar di muka. Ini ada 6 juta. Kemudian keterangannya, iklan dibayar untuk 10 kali penayangan, baru tayang 6 kali. Sehingga kalau menggunakan akun real, dicari yang apa? Dicari yang sudah menjadi beban atau yang sudah jatuh tempo, yang sudah digunakan, yang sudah terpakai. Nah, itu akan diakui sebagai menjadi beban. Berapa yang sudah tayang? Nah, 6, berarti itu sudah menjadi beban ya, 6 kali. Nah, kemudian hitung yang sudah menjadi beban, berarti 6 per 10 kali 6 juta sama dengan 3 juta 600. Yang sudah menjadi beban berarti diakui sebagai beban iklan, karena ini terkait dengan iklan, maka buat jurnal penyesuaiannya. Maka beban iklan bertambah di debit, ya kan? Nah, 3 juta 600. Kreditnya apa? Kreditnya iklan dibayar di muka berapa? 3 juta 600. Kenapa Bu seperti ini? Karena apabila dilaporkan pada laporan keuangan iklan dibayar di muka 6 juta, maka itu dicatat terlalu tinggi, sehingga harus dikurangi. Iklan dibayar di muka bertambah di debit, maka dia harus berkurang di kredit sebesar ini 3 juta 600. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ini kemudian beban dibayar di muka, tapi yang dicatat menggunakan akun nominal. Maka di neraca saldo muncul akun beban iklan ya, 6 juta. Kemudian keterangannya iklan dibayar untuk 10 kali, baru tayang 6 kali. Nah, sama seperti soal sebelumnya. Berarti cari yang belum menjadi beban, karena ini catat sebagai akun
nominal, cari yang belum terpakai, belum jatuh tempo atau yang belum digunakan. Berarti berapa yang belum? 10 dikurangi 6 sama dengan 4 kali. Maka hitung yang belum menjadi beban, berarti 4/10 kali 6 juta sama dengan 2.400.000. Kemudian buat jurnal penyesuaiannya, tulis tanggalnya, keterangannya yang belum menjadi beban, maka bebannya angka ini harus dikurangi. Beban iklan bertambahnya kan di debit, maka yang belum menjadi beban harus dikurangi. Beban iklan berkurang di mana? Di kredit. Maka beban iklannya berkurang sebesar 2.400.000, harus dikurangi sebesar ini. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah akun kebalikannya, akun kontranya, yaitu iklan dibayar di muka sebesar 2.400.000. Nah, bisa dipahami ya? Gampang kan? Oke, sudah beban dibayar di muka dicatat menggunakan akun real maupun akun nominal. Selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini apa? Yaitu utang, aslinya utang. Tapi pendapatan diterima di muka itu bisa dicatat sama menggunakan akun real maupun akun nominal. Kalau dicatat menggunakan akun real, maka itu diakui sebagai utang. Maka nanti perusahaan harus mencatat berapa sih pendapatannya selama periode berjalan. Nah, kan itu tujuannya jurnal penyesuaian. Nah, contohnya seperti ini. Di neraca saldo muncul akun sewa diterima di muka. Ini adalah utang sebesar 8.400.000. Keterangannya. Nah, ini sewa kamar kos untuk 1 tahun dibayar 1 April 2020. Berarti berapa yang sudah jatuh tempo, kan gitu tadi ya. Kalau akun real dicari yang sudah jatuh tempo atau yang sudah digunakan atau yang sudah terpakai, itu yang menjadi pendapatan karena ini terkait dengan pendapatan diterima di muka ya. Nanti kita akan mengakui nih pendapatan. Yang sudah menjadi pendapatan berarti hitung dari 1 April sampai 31 Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 9 bulan ya kan. Kemudian hitung berapa sih yang sudah menjadi pendapatan. Berarti 9 bulan per 12 bulan karena untuk 1 tahun dikali 8.400.000 sama dengan 6.300.000. Kemudian buat jurnal penyesuaiannya, tulis tanggalnya. Kemudian yang sudah menjadi pendapatan, maka pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Maka bertambah 6.300.000. Debitnya apa? Debitnya yaitu akun kebalikannya, akun kontranya, yaitu sewa diterima di muka 6.300.000 karena si yang punya kos itu sudah menyelesaikan jasanya, berarti kan dia utangnya berkurang, utang berkurangnya di debit, seperti itu. Kemudian pendapatan diterima di muka, tapi yang dicatat menggunakan akun nominal. Maka di neraca saldo muncul akun pendapatan sewa. Nah, seperti ini. Kemudian keterangannya, sewa untuk 1 tahun dibayar 1 April 2020. Berarti berlakunya 1 April 2020 sampai 1 April 2021. Kan seperti itu. Nah, kemudian cari ini yang sudah jatuh tempo atau yang belum jatuh tempo. Kalau akun nominal dicari yang belum jatuh tempo atau belum digunakan atau yang belum terpakai atau yang belum menjadi pendapatan, ya kan? Berarti berapa yang belum menjadi pendapatan? Tadi coba dihitung. Berarti Januari, Februari, Maret, ya kan? Berarti ada 3 bulan. Nah, berarti hitung yang belum menjadi pendapatan. 3 bulan per 12 bulan kali 8.400.000 sama dengan 2.100.000. Kemudian buat jurnal penyesuaiannya, tulis tanggalnya. Apabila disajikan pendapatan sewanya 8.400.000 kan terlalu tinggi, maka harus dikurangi. Pendapatan sewa berkurang di mana? Pendapatan sewa berkurangnya di debit sebesar 2.100.000. Kreditnya apa? Kreditnya adalah akun kebalikannya, akun kontranya, yaitu sewa diterima di muka 2.100.000.
Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa si yang punya kos itu masih punya utang sebesar 2.100.000. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Pendapatan yang masih harus diterima. Ini adalah berarti piutang, artinya pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui tetapi belum dicatat karena belum diterima. Namanya adalah piutang, ya kan? Kemudian keterangannya, pendapatan sewa gedung yang masih harus diterima untuk bulan September sampai Desember sebesar 3 juta per bulan. Maka dihitung langsung yang sudah boleh diakui menjadi pendapatan sampai akhir periode. Berarti berapa? September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan, ya kan? Kemudian hitung sewa yang sudah menjadi pendapatan 4 bulan dikali 3 juta sama dengan 12 juta. Jurnal penyesuaiannya seperti apa? Nah, berarti piutangnya bertambah, piutang usahanya bertambah di debit 12 juta, kemudian pendapatannya bertambah 12 juta di kredit. Karena sudah boleh diakui ya, pendapatannya bertambah di kredit. Oke, lanjut. Selanjutnya, penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Beban atau kewajiban yang sudah terjadi namun belum dicatat karena belum dibayar, berarti utang. Contohnya, perusahaan mempekerjakan 8 orang karyawan dengan gaji 50.000 per orang per hari. Karyawan bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Gaji dibayarkan setiap Sabtu. Pada minggu keempat bulan Desember 2020, tanggal 31 Desember ternyata bertepatan dengan hari Kamis. Dari soal ini bisa diketahui bahwa gajinya itu dibayarkan secara mingguan ya, setiap hari Sabtu. Berarti minggu ketiga kan sudah dibayar pada hari Sabtu. Berarti yang jadi masalah adalah pada minggu keempat. Nah, ya pada minggu keempat ini tanggal 31 Desember itu harinya Kamis, ya kan? Padahal dia gajiannya besoknya hari Sabtu, ya kan? Tanggal 2 Januari, ya kan? Seharusnya berarti ada beban yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan. Berapa perhitungannya? Yang pertama, cari berapa hari yang sudah menjadi beban sampai akhir periode. Berarti intinya cari berapa hari yang karyawan itu sudah bekerja tapi belum dibayar. Berarti berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada 4 hari. Kemudian hitung beban yang masih harus dibayar. Berarti 4 hari dikali 8 hari dikali 50.000 sama dengan 1.600.000. Kemudian buat jurnal penyesuaiannya, tulis tanggalnya. Karena ini sudah menjadi beban, maka terkait dengan gaji, maka beban gajinya bertambah, beban gaji bertambah di debit 1.600.000 karena belum dibayar, maka yang belum dibayar itu menjadi utang, utangnya namanya adalah utang gaji sebesar 1.600.000. Seperti itu, gampang kan? Oke, beban yang masih harus bayar ada banyak, ada beban bunga, utang bunga, ya kan? Kemudian beban asuransi, utang asuransi, dan lain sebagainya, sesuai dengan soal. Kemudian selanjutnya, penyusutan aset tetap. Apa itu penyusutan aset tetap? Jadi intinya adalah aset tetap yang dimiliki dan dipakai perusahaan akan berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur, sehingga pengurangan nilai aset tetap tersebut merupakan beban yang harus dicatat. Misal beli mobil 500 juta pada tahun ini, apakah 5 tahun lagi, apakah 7 tahun lagi harganya akan 500 juta? Nah, tidak. Itu makanya ada kebijakan perusahaan untuk menentukan penyusutan, berapa penyusutan aset tetap. Ini contohnya, ada akun kendaraan, ya kan, di neraca saldo, saldonya 240 juta. Kemudian keterangannya nilai residu ini adalah nilai sisa. Nilai sisanya kendaraan ini apabila dijual nilai sisanya adalah 100 juta. Kemudian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Kemudian penyusutannya menggunakan metode garis lurus yang setiap tahunnya nominalnya penyusutan tersebut akan sama. Maka caranya adalah hitung penyusutan pada periode bersangkutan pakai rumus ini.
Nah, ini menghitung beban penyusutannya ya. Nah, caranya adalah nilai perolehan atau harga perolehan kendaraan tersebut, ini 240 juta, dikurangi nilai residunya, kemudian dibagi umur ekonomisnya. Maka, nah ini ya, seperti ini, 240 juta dikurangi 100 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 28 juta. Ini adalah penyusutan per tahun, ya kan? Kemudian buat jurnal penyesuaiannya. Maka ini adalah kita menghitung beban penyusutan, maka beban penyusutannya akan bertambah di debit sebesar 28 juta. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Seperti itu. Sebesar 28 juta. Ini berlaku untuk peralatan, mesin, kendaraan. Nah, aset tetap ya. Kemudian selanjutnya pemakaian perlengkapan. Nilai perlengkapan di neraca saldo awal periode dan akhir periode biasanya berbeda karena pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode berjalan sehingga diperlukan penyesuaian. Karena kan biasanya di sini di waktu belinya berapa, kemudian di akhir periode setelah dihitung berapa, kan seperti itu, ada perbedaan maksudnya. Kemudian ini ada data neraca saldo untuk perlengkapan saldonya 3 juta. Kemudian keterangan akhir periodenya perlengkapan tersisa 1.300.000. Kemudian caranya adalah hitung perlengkapan yang terpakai pada periode bersangkutan. Nah, yang sudah terpakai ini akan diakui sebagai beban karena yang terkait dengan perlengkapan, maka nanti diakui sebagai beban perlengkapan. Yang terpakai berapa? Maka 3 juta dikurangi yang tersisa 1.300.000 sama dengan 1.700.000. Jurnal penyesuaiannya, tulis tanggalnya, maka beban perlengkapannya bertambah di debit 1.700.000 kan sudah terpakai, diakui sebagai beban perlengkapan. Kreditnya adalah perlengkapan 1.700.000 karena perlengkapannya kan sudah terpakai 1.700.000. Nah, dari 3 juta, nah seperti ini. Kan perlengkapannya awalnya 3 juta, kemudian karena sudah dipakai, berarti kan perlengkapannya berkurang. Perlengkapan berkurangnya di kredit 1.700.000. Penghapusan piutang. Apa itu penghapusan piutang? Itu terjadi ketika pelanggan yang tidak dapat membayar piutangnya karena mengalami gagal bayar atau bangkrut. Nah, itu menyebabkan piutang yang tidak dapat tertagih. Yang mana piutang yang tidak dapat tertagih itu dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus mencatat. Contohnya ini, ada piutang pelanggan sebesar 3.500.000 tidak dapat ditagih. Maka jurnal yang perlu dibuat ketika menggunakan metode penghapusan langsung, maka debitnya adalah beban kerugian piutang sebesar 3.500.000, kemudian kreditnya 3.500.000 piutang usaha. Langsung dihapuskan piutang usahanya. Kan piutang usaha saldonya debit, maka kalau dihapus maka dia harus dikurangi. Nah, berkurang di kredit sebesar 3.500.000. Kemudian selanjutnya, ini kalau menggunakan metode penyisian atau cadangan, biasanya diestimasikan dulu yang tidak dapat ditagih itu berapa persen. Contohnya ini 5%. Nah, 5% dari 3 juta, maka jurnalnya ketika menggunakan estimasi ini ya, beban kerugian piutang 5% kali 3 juta 150.000, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang 150.000, seperti ini. Menggunakan metode cadangan. Kemudian apabila benar-benar tidak dapat ditagih, maka perusahaan harus membuat jurnal lagi, yaitu cadangan kerugian piutangnya di debit 150.000, kemudian kreditnya adalah menghapus piutang usaha atau mengurangi angka piutang usaha sebesar 150.000. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Berikut ini langsung saja praktek jurnal penyesuaian Permadani Tour and Travel. Setelah sebelumnya kemarin sudah mencatat jurnal umumnya, posting ke buku besarnya, menyusun neraca saldonya, sekarang membuat jurnal penyesuaiannya. Ini ada neraca saldonya. Nah, yang kemarin kita buat ya. Kemudian ini ada keterangan akhir periode. Oke, kita bahas satu per satu.
Perlengkapan tersisa 600.000, maka yang terpakai berapa? Ini berarti saldo perlengkapannya ada 1.400.000 di neraca saldo, sehingga yang terpakai yaitu 1.400.000 dikurangi 600.000 sama dengan 800.000. 800.000 ini diakui sebagai beban perlengkapan, maka beban perlengkapannya bertambah di debit 800.000, kreditnya adalah perlengkapan 800.000 karena sudah terpakai sebesar 800.000. Oke, yang kedua, nilai residu peralatan kantor sebesar 9 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Maka harus tahu dulu ya di neraca saldo sebelumnya tadi nilai peralatannya berapa? Coba kita cek. Nah, ini 15 juta nilai peralatannya. Ini kan harga perolehannya ya, 15 juta. Kemudian dikurangi nilai residunya 9 juta dibagi 5 tahun. Sama dengan per tahunnya 1.200.000. Kemudian ini kenapa kok penyusutan per bulan, Bu? Jadi tergantung soal. Jadi harus dipahami soalnya diminta penyusutan per tahun atau per bulan. Kalau per bulan berarti perlu dibagi 12 sama dengan 100.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan kantor 100.000 di debit, kemudian kreditnya yaitu akumulasi penyusutan kantor sebesar 100.000. Gampang kan? Oke, lanjut. Yang ketiga, kendaraan disusutkan 10% per tahun, maka penyusutannya seperti apa? Nah, ini kan per bulan ya. Tadi kan sudah peralatannya per bulan, berarti kendaraannya ini harus per bulan juga. Maka boleh ngitungnya seperti ini, 1/12 bulan dikali 10% kali 525 juta. Ini adalah harga perolehannya kendaraan tersebut di neraca saldo tadi. Sama dengan 4.375.000 rupiah. Ini penyusutan per bulan ya. Nah, kemudian catat jurnal penyesuaiannya, maka beban penyusutan kendaraannya debit 4.375.000, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan 4.375.000. Selanjutnya, yang keempat, bunga bank periode ini belum dibayar. Diketahui bunga bank 6% per tahun, maka bunga yang masih harus dibayar sama cara ngitungnya, 1/12. Karena kan ini 6% per tahun, berarti per bulannya berapa? 1/12 dikali 6%. Gini ngitungnya, kali 80 juta. Ini adalah utang banknya sama dengan 400.000. Maka jurnal penyesuaiannya beban bunga bank 400.000, kreditnya adalah utang bunga bank 400.000. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, pembayaran sewa untuk 5 bulan tertanggal 2 Maret. Nah, ya kan, di soalnya yang kemarin. Karena dicatat sebagai akun nominal, maka cari yang belum terpakai. Berarti di neraca saldo, kamu kalau lihat sebelumnya tadi, nah itu muncul akun beban sewa, ya kan? Muncul akun beban sewa. Saldonya adalah 15 juta untuk 5 bulan. Karena dicatat menggunakan akun nominal, maka dicari yang belum jatuh tempo, yang belum digunakan atau yang belum terpakai. Berapa yang belum terpakai? Maka yang belum terpakai adalah 4 bulan, ya kan? Karena yang sudah jatuh tempo yang sudah digunakan adalah bulan Maret ini, ya kan? Karena penyesuaiannya dilakukan 31 Maret, berarti sudah 1 bulan digunakan, berarti yang belum adalah 4 bulan, berarti 4 bulan per 5 bulan dikali 15 juta sama dengan 12 juta. Jurnal penyesuaiannya seperti apa? Maka beban sewanya itu harus dikurangi, karena kalau dilaporkan 15 juta kan kelebihan, maka harus dikurangi, beban sewa berkurang di kredit 12 juta, debitnya adalah akun kontranya, akun kebalikannya, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 6, pendapatan yang masih harus diterima 1.500.000, gampang. Maka keterangannya yaitu piutang usahanya bertambah di debit 1.500.000, kan pendapatan yang masih harus diterima itu kan piutang ya. Kemudian pendapatan jasanya kredit 1.500.000, meskipun belum dibayar tapi sudah boleh diakui menjadi pendapatan, sehingga pendapatan jasanya bertambah di kredit. Seperti ini caranya. Kemudian ini adalah tampilannya, jurnal penyesuaiannya Permadani Tour and Travel yang sudah kita buat. Nah, ini
Kemudian di akhir perlu ditotal seperti jurnal umum ya, debitnya berapa, kreditnya berapa, seperti itu. Jurnal penyesuaian ini juga perlu diposting ke buku besar. Cara posting ke buku besarnya sama seperti posting jurnal umum ke buku besar. Jadi ada akun-akun baru ya. Akun-akun baru ini dibuat tabelnya dulu, kemudian diposting sama caranya seperti posting jurnal umum ke buku besar. Jadi intinya buat tabel, kemudian diurutkan sesuai harta, utang, modal, pendapatan, beban, kemudian diposting jurnal penyesuaian ini ke buku besar. Kemudian kolom referensi di buku besar ditulis AJP yang artinya ayat jurnal penyesuaian. Kalau kolom referensi di jurnal penyesuaian yang telah kamu buat ini diisi nomor akun, ya kan? Sama seperti ketika kamu posting jurnal umum ke buku besar. Untuk lebih memahami materi tentang jurnal penyesuaian, kalian harus praktek. Oleh sebab itu, maka cek tugasnya di Teams. Kemudian apabila ada pertanyaan, segera wapri saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.